A man that I really like a lot is, he's definitely tough. Definitely I don't tough. want to fight him. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yan Koben Rek. Boom. Oke guys, baru-baru ini perhatian dunia kembali tertuju ke Gaza selepas muncul laporan bahwa Indonesia berpotensi memainkan peranan besar dalam misi perdamaian antara bangsa di wilayah tersebut. Bukan sekadar bantuan kemanusiaan, Indonesia bahkan dikaitkan dengan posisi strategis sebagai wakil komandan dalam pasukan stabilisasi yang dirancang untuk menjaga keselamatan warga sipil di tengah konflik yang masih memanas. Lebih mengejutkan, ribuan anggota TNI ataupun TNI dilaporkan telah disiapkan untuk kemungkinan penugasan secara bertahap. Kabar ini langsung memicu perdebatan luas. Ada yang melihatnya sebagai langkah berani dan bukti kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan global, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan risiko keselamatan pasukan serta dampak politik yang bisa muncul dari keterlibatan ini. Pertanyaan sekarang, seberapa nyata rencana pengiriman pasukan ini? Apa sebenarnya tugas yang dijalankan Indonesia di Gaza, dan kenapa Indonesia dipercaya memegang peranan penting dalam misi internasional yang penuh tekanan ini? Di video ini kita akan bongkar fakta sebenarnya, memisahkan rumor dari realitas, serta melihat bagaimana langkah Indonesia ini bisa mengubah posisi negara tersebut di mata dunia. Jadi tanpa perlu kita masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tuned. Indonesia kirim 8.000 tentara ke Gaza, bahkan ditunjuk jadi wakil komandan misi internasional ISF. Lantas, apa sebenarnya ISF? ISF adalah International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi internasional yang dibentuk untuk menstabilkan keamanan Gaza pasca konflik. Komandan ISF, Mayor Jenderal Jesper Jeffers III, mengumumkan bahwa Indonesia resmi menerima tawaran sebagai wakil komandan ISF. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Kamis 19 Februari 2026 waktu setempat. Indonesia menjadi satu dari 5 negara pertama yang berkomitmen mengirim pasukan ke ISF bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara Mesir dan Yordania akan berkontribusi melalui pelatihan kepolisian. Dalam beberapa bulan terakhir, tim pakar militer Amerika Serikat telah diturunkan untuk menyiapkan infrastruktur operasional ISF. Saat ini pusat operasi gabungan telah disiapkan sebagai markas besar kekuatan ISF. Rencananya ISF akan dibagi ke dalam 5 sektor, masing-masing diisi 1 brigade pasukan. Dalam jangka pendek, pengerahan akan dimulai dari sektor Rafah selain pelatihan polisi. Target jangka panjangnya, kekuatan ISF akan diperluas hingga mencapai 20.000 tentara dan 12.000 polisi. ISF bertugas menstabilkan keamanan, mengamankan perbatasan, melindungi warga sipil, serta mendukung proses demilitarisasi dan pelucutan senjata. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirim hingga 8.000 personel, bahkan lebih jika diperlukan. Gelombang pertama diperkirakan berangkat dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Menurut Jeffers, langkah awal ini diharapkan dapat membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza menuju masa depan yang lebih stabil dan damai. Gimana menurutmu soal ini? Komen ya. Oke, jadi apa yang aku nampak di sini sebenarnya Board of Peace nih, sebenarnya Indonesia join sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya lah. Kalau aku baca komen-komen di sini, banyak yang membuat komen yang positif, banyak juga yang membuat komen yang negatif. Contohnya, ada yang menanyakan tentang bagaimana pertahanan di dalam negara Indonesia nanti selepas pergi 8.000 tentara, lepas tu akan dikuatkan lagi dengan 20.000 dan 12.000 polis di Indonesia. Bagi aku itu mungkin sudah dipikir masak-masak lah oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab tak mungkin juga dia mau biarkan 8.000, 20.000, 12.000 dia punya anggota keselamatan ke sana tanpa menjaga negara Indonesia. Jadi mungkin sudah dipikirkan lah. Sudah lihat peta ini, kesepakatan hasil KTT Board of Peace di mana International Stabilization Force atau pasukan stabilitas internasional akan menempati 5 sektor yang dibagi. Ada Albania, Kosovo, Kazakhstan, Maroko, Indonesia. Indonesia menempati Rafah, salah satu kota di bagian selatan jalur Gaza atau berjarak sekitar 30 km. Rafah. Oke, jadi di ini kalau kita nampak dibagi-bagi ke berapa tempat lah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tempat lah, dan masing-masing nih
mempunyai negara-negara sendiri yang menjaga di situlah ataupun menjadi perdamaiannya. Contoh di Rafah sekarang kalau kita nampak hancur guys ya Rafah sekarang, baru-baru ada isu pengeboman lagi yang menggunakan bom yang tidak sepatutnya. Betul-betul di situ. Jadi Indonesia diletak di Rafah, Kazakhstan, Albania, Kazakhstan bukan, Kazakhstan di Maroko, ini baru Kazakhstan, pas tuh di North Gaza diletak Kosovo. Artinya Rafah ini tempat pengungsian yang tadinya aman, tapi ternyata juga kena bombardir Israel. Betul. Dan sekarang masuk zona merah. Posisi Indonesia bukan sekedar anggota, tapi juga didapuk menjadi wakil komandan ISF di Gaza. Ya. Jelas semua ini di bawah komando Amerika Serikat. Banyak pihak mempertanyakan apakah ini pasukan untuk melucuti Hamas di Gaza. Langsung dibantah Menlu. Tidak ada operasi militer. Maksudnya bukan pasukan tempur, tapi bertugas menjaga masyarakat sipil yang ada di sana. Bertugas menjaga masyarakat yang ada di Gaza. Pertanyaannya, ketika Israel lagi dan lagi melanggar aturan dan tiba-tiba menyerang pasukan ISF ini, artinya akan terjadi pertumpahan darah. Ini yang betul-betul kita hindari. Betul, ini boleh jadi salah satu pemicu juga sebenarnya guys ya, untuk sebenarnya board of peace nih. Aku nih kan ya tidak percaya betul dengan perjanjian yang dibuat oleh Amerika kah, perjanjian yang dibuat oleh Israel kah, Stewil itu. Kalau aku tengok di sini kan perjanjian mereka semua perjanjian munafik, orang-orang yang munafik. Kenapa aku cakap begitu? Perjanjian sepatutnya kan beberapa kali sudah gencatan senjata, bukan daripada setakat tahun ini lagi. Kalau kita lihat di ke belakang sebelum-sebelumnya lagi, banyak sudah perjanjian gencatan senjata yang telah dilakukan. Tetapi pihak-pihak daripada Amerika nih dengan Israel ini tetap juga membom tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Dan baru-baru ini Rafah lagi dorang bom tempat pelarian untuk rakyat-rakyat Gaza. Dorang bom, dorang habiskan orang di situ. Jadi aku berharap kan guys, kita tidak pernah lupakan tentang Palestina lah. Sebab kalau kita pikirkan, kita punya kehidupan di sini cukup alhamdulillah, cukup makan, cukup minum, cukup ada rumah, ada baju, ada apa-apa yang kita perlukan. Tapi dorang di sana di pelarian Rafah tuh, dorang sudahlah tidak cukup makan, tidak cukup pokoknya semua peralatan apa. Tapi kenapa orang Israel tuh bom lagi, melanggar lagi gencatan senjata tuh. Jadi inilah pihak-pihak Israel ini memang munafik lah. Dan apabila yang terjadi, contoh ini kita tidak minta-minta ya, kita ini spekulasi saja ya. Di Rafah tuh diletakkan di situ Indonesia. Tiba-tiba satu masa nanti Indonesia nih dia datang ke sana bukan datang untuk berperang, apakah ini misi kemanusiaan, salah satu misi kemanusiaan untuk membawa makanan, perubatan dan pelbagai lagi lah. Dan sekiranya tidak diminta-minta Israel nih, kepala orang naik kick lah, orang lagi tinggi, sudah tinggi kepala orang datang, orang akan bom Rafah dan itu akan jadi pemicu peperangan lagi guys ya. Yang tidak kita inginkan sama sekali, karena jelas akan ada serangan balik. Kita tunggu bagaimana realisasi penempatan 8.000 pasukan Indonesia ke Rafah. Harapannya bukan sekedar perdamaian yang kita inginkan, tapi juga kemerdekaan. Ada sisi positif dan negatif sebenarnya guys ya semuanya. Sudah lihat significant number of di hadapan Prabowo, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force. With the leadership of President Trump, this vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine. Peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work.
Thank you very much. Di sini Presiden Prabowo menyatakan yang 8.000 tentara daripada Indonesia akan dihantar ke Palestina untuk membuat misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan untuk menjaga ketenteraman rakyat di sana lah. Sebab kalau kita lihat daripada sisi positif juga, apabila Indonesia berada di Rafah nanti, barang-barang bantuan tu senang akan masuk ke sana. Tidak perlu lagi mempunyai kesusahan lah ataupun kesulitan lah untuk membawa barang-barang tersebut, barang-barang bantuan, makanan, perubatan untuk masuk ke Gaza. Tetapi daripada sisi negatifnya sebenarnya kalau aku lihat lah sendiri, ini daripada diriku sendiri, kalau aku lihat daripada sisi negatifnya ada banyak juga. Jadi aku harap perlu berhati-hati juga lah dengan apa yang Trump buat nih sebenarnya. A man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? Say it again. It's a big country you have. It's a And big you do a great country. job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more Bahaya important. nih pujian-pujian Trump nih. Jadi sini Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, menyatakan bahwa dia suka dengan Prabowo nih, sosok seorang pemimpin yang cukup kuat, cukup tangguh, dan dia takut untuk melawan Donald Trump lah, untuk melawan Prabowo. Tapi kalau kita lihat di sini, aku nih tidak seberapa percaya ya dengan Donald Trump nih guys ya, sebenarnya nah. Pujian-pujian Donald Trump nih, dia ada something wrong lah, ada niat tersembunyi sebenarnya. Tapi apa yang aku yakin di sini, Presiden Prabowo Subianto pun tidak semudah itu untuk didapat pujian, tidak semudah itu untuk dibodoh-bodohi oleh pemimpin-pemimpin lain. Sebab kalau kita nampak latar belakang Presiden Prabowo ini seorang panglima ataupun seorang jenderal komando untuk apa soal nama komando tuh guys, lupa sudah aku, yang beret merah tuh. Dan jadi bagi aku Donald Trump puji begitu, aku rasa tidak masuk dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kena berhati-hati dengan Amerika sedikit nih ya, sebab apabila ada perjanjian dengan Amerika tidak kira macam sebelumnya pun ada isu di Malaysia ya tentang perjanjian tuh, kena berhati-hati lah Malaysia, Indonesia, tempat-tempat yang sekarang ini yang mungkin mereka akan datang. Tidak tahu guys apa yang dong cari. To be here today is the ISF commander. Indonesia jadi wakil komandan pasukan ISF, siapkan kirim 8.000 prajurit ke Gaza. Ini dia punya komandan. Pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police. Si Jeffers bagi namanya. Jeffers I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of deputy commander for the ISF. Wakil komandan. These first steps will help bring the security that Gaza needs for a future of prosperity and enduring peace. Thank you. Thank you. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be
a lot of difficulties, but we are very optimistic. Very optimistic about it. This is how Palestinian broke their fast on the first day of Ramadan in Gaza. Jadi ini sebenarnya hari pertama di Gaza. Apa yang terjadi? Pihak daripada Israel tu bangsat tu, orang bom lagi guys ya. احنا قعدنا في وسط الركام هذا، وهذا للاسف هذا يندى له جبين العالم في القصص هذه اللي بتحصل معانا والامور هذه كلها احنا في وضع صعب. والخير لا يحتاج إلى جواز سفر ليعبر. في الزمان كنا نجتمع في مناسبات السعيدة زي هيك انحرمنا منها، بس الفترة طبعا ما تحتش لنا الفرصة، لكن السنة هذه شايف الحمد لله اللي وفقنا ربنا وانجمعنا بالناس هذه، الواحد يحس بروح المعنوية ترتفع رغم اللي شفناه. يعني لنا سنتين واكثر انه احنا في حرب، يعني شفنا الويلات اشكال والوان، فاحنا الحين مش قادرين نتعايش مع الظروف السابقه، فاضطرينا انه احنا نشارك في هذا اليوم الافطار الجماعي عشان نحسن من نفسياتنا ونفسيات اطفالنا ان شاء الله. Udah kecil lagi, baby kecil lagi guys ya. Kelompok Hamas mengklaim telah menghubungi Republik Indonesia soal rencana penerjunan pasukan TNI ataupun TNI di Gaza. Hamas mewanti-wanti apa guys? Mewanti-wanti agar pasukan Indonesia tidak jadi alat untuk melucuti senjata. telah menghubungi langsung pemerintah Indonesia soal rencana penerjunan pasukan TNI di jalur Gaza. Pasukan Hamas ini mewanti-wanti agar pasukan Indonesia tak jadi alat untuk melucuti senjata para pejuangnya. Pemimpin Hamas Osama Hamdan dalam wawancaranya pada Al Jazeera Arab mengatakan penolakan Palestina terhadap pihak luar yang datang ke Gaza. Ia menegaskan kekuatan militer manapun yang datang ke Gaza harus membatasi misinya hanya di perbatasan jalur Gaza. Hamas juga meminta agar pasukan yang dikirim ke Gaza fokus untuk mencegah agresi Israel, kemudian menghentikan pelanggaran gencatan senjata tanpa mencampuri urusan dalam negeri Gaza. Penegasan Hamdan ini disampaikan seusai Indonesia mengumumkan akan mengirim ribuan tentara penjaganya. TNI akan dikerahkan untuk menjadi pasukan stabilitas di jalur Gaza. Hamdan juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil peran netral di perbatasan. Hamdan menuturkan pihaknya sudah mendapatkan jaminan bahwa Indonesia ke Gaza bukan untuk melawan milisi Hamas. Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga telah menegaskan bahwa pasukannya sudah siap berangkat ke jalur Gaza. Terkait penempatan pasukan di lapangan, TNI masih menunggu koordinasi teknis pelaksanaannya. Juru bicara Kemlu, Fahad Nabil, juga menegaskan keterlibatan Indonesia dalam misi ini lebih fokus pada aspek humanitarian, bukan terlibat dalam pelucutan senjata. Oke, jadi di sini dipahamkanlah pihak Hamas sudah menghubungi Republik Indonesia, mungkin menghubungi Presiden Prabowo Subianto. Mereka memberitahu supaya datang ke sana untuk tidak mencampuri macam hal-hal negara lah. Tapi sebenarnya Indonesia datang ke sana pun untuk bukan mau masuk campur dalam hal-hal negara nih, tetapi mereka datang ke sana untuk misi kemanusiaan. Nah, mengantar perubatan, menjaga orang-orang awam, warga-warga sipil. Tetapi di sini kalau sekiranya board of peace nih, Donald Trump nih suruh Indonesia untuk melucuti senjata Hamas, aku rasa tidak sepatutnya berlaku. Tapi aku yakin tuh Presiden Prabowo sudah pikir tentang semua nih, guys ya. Oke guys, jadi sampai sisi reaction aku tentang 8.000 pasukan TNI ataupun TNI yang akan dikirim ke Gaza untuk membuat misi Board of Peace nih, salah satu misi kemanusiaan yang akan diantar ke Gaza. Tetapi kalau aku nampak tadi dia punya komen-komen tuh banyak yang daripada positif dan banyak juga yang negatif punya komen. Kalau aku nampak di sini positifnya adalah mereka menyokong tentang apa yang berlaku. Sebenarnya kalau aku nampak sini ada sisi positif dan negatifnya lah. Apa yang aku mau cakap posisi positif dan negatifnya nih. Di sisi positifnya, apabila Indonesia ada di sana, di Gaza, di Rafah sudah. Jadi satu, bekalan bantuan makanan perobatan senang masuk, dan dua, Indonesia boleh menjaga di situ warga-warga sipil kalau memerlukan bantuan apakah itu ini, dan yang ketiga
mereka di sana mungkin boleh berdiskus lah dengan Hamas macam mana kehidupan apa semua kan itu terpulang dari dorang lah. Tapi daripada sudut negatifnya pula adalah kalau aku nampak di sini, apabila Indonesia diletakkan di sana, tiba-tiba pula kepala-kepala Israel nih lagi tinggi, sudah makan ubat tinggi, sudah dong punya kepala tuh, kicknya naik ya guys ya. Dorang pergi bom pula tempat Rafah tuh, Indonesia diletakkan di Rafah. Bayangkan dorang bom di sana akan menjadi ataupun akan jadi pemicu peperangan ya guys ya di antara Indonesia dan Israel. Sebab mungkin itu salah satu caranya. Ini daripada sisi negatifnya lah guys ya. Dan ramai juga aku nampak komen tadi yang tidak menyokong dengan apa yang Presiden Prabowo Subianto buat nih, Board of Peace nih. Sebab Board of Peace nih, di dalam Board of Peace tuh ada negara Israel di situ. Jadi kalau jujur tanya aku pun memang tidak seberapa suka pun, tapi apa boleh buat, mungkin Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan masa-masa tentang perkara ini. Malaysia pun sebenarnya ada juga dipanggil untuk masuk ke Board of Peace, tapi Malaysia menolak. Tapi mungkin ini adalah salah satu jalan untuk Palestina merdeka. Mungkin salah satu jalan lah. Kita tengoklah apa yang terbaik sebenarnya. Kalau masih juga berlaku tentang pengeboman ke sana sini, jadi apalah gunanya Board of Peace tuh? Itu satu dia punya poin di situ. Apabila pengeboman masih berlaku di Gaza dan semua negara itu sudah diletakkan di sana untuk menjadi pasukan perdamaian dan masih ada bom lagi, aku rasa Board of Peace itu bagus dibubarkan lah, sebab tidak ada guna benda itu. Dan tanya aja untuk Indonesia untuk dapat wakil komandan di ISF yang Board of Peace ni lah guys ya. Oke guys, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video.